Mas, boleh perkenalkan dulu nama Mas siapa? Namanya Sahril. Oke, Mas. Saya izin mau wawancara ya. Ya. Jadi, bisa gak diceritain sedikit awal mula buka usaha ini gimana didirikannya itu kayak gimana? Jadi awal mulanya itu nggak langsung gua ya. Jadi bikinnya itu dari salad dulu. Kemudian karena omset saladnya lumayan bagus, akhirnya ditambah merambat jadi ke buah. Nah, ini termasuk ke teori having positive food, di mana perubahan hidup seperti memilih jadi wirausaha bisa terjadi karena dorongan yang positif, bukan karena terpaksa. Artinya, kita terdorong untuk mencoba hal baru karena ada peluang, semangat, atau motivasi yang datang dalam diri sendiri. Kita tertarik secara alami karena melihat manfaat atau potensi yang lebih baik ke depan. Oke, terus lanjut. Kalau boleh tahu, aset yang dimiliki dari usaha ini tuh kira-kira berapa, Mas? Kalau aset sih nggak terlalu banyak, paling kisaran di bawah 200 juta lah ya. Usaha loks buah yang telah memiliki beberapa cabang dikategorikan sebagai UMKM kecil karena nilai aset yang dimiliki berada di bawah 200 juta. Berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM kecil adalah usaha yang memiliki aset antara 50 juta hingga 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Meskipun memiliki beberapa cabang, selama total nilai asetnya masih di bawah 500 juta, usaha ini tetap masuk dalam kategori UMKM kecil. Dengan kata lain, skala usaha yang telah berkembang, namun dengan aset yang masih terbatas menjadikan loks buah berada di level usaha kecil. Pertanyaan selanjutnya itu, usaha ini itu langsung besar atau ada proses bertahapnya gitu? Nah, proses bertahapnya itu mulai yang tadi dibilang mulai dari salad. Karena ada potensi bagus, kita lanjut ke jus dan buah-buahan. Berarti bertahap ya, Mas? Terus, menurut Mas, karakter atau sifat apa yang paling penting untuk dimiliki seorang wirausaha? Nggak mudah nyerah sih ya. Kalau jatuh itu pasti. Cuman kalau cepat nyerah nggak akan maju. Dan mengapa pantang menyerah itu penting? 1. Untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian. Dunia usaha penuh tantangan, jadi ketahanan mental sangat dibutuhkan. Yang kedua, menjadi contoh bagi tim atau karyawan. Sikap gigih akan memotivasi tim untuk tetap semangat. Yang ketiga, kunci keberhasilan jangka panjang. Banyak pengusaha sukses yang berhasil setelah berkali-kali gagal. Biasanya apa nih masalah yang sering Mas hadapi di sini? Masalah itu kalau kuliner tuh dari mulai kebersihan, terus pelayanan terhadap customer, rasa sih yang penting. Tuh. Terus cara mengatasi permasalahan itu gimana? Kalau dari kita sih buat dulu SOP-nya. Ketika udah ada SOP, baru kita lihat progresnya. Oke. Terus yang terakhir, apa tips atau saran yang bisa Mas berikan untuk kepada calon pengusaha UMKM? Mulai dulu dari yang kecil sih ya. Kayak ini juga nggak langsung gede. Mulai yang bawah, dari salad. Salad itu dulu cuma pakai etalase. Nah, karena nggak pantang menyerah, terus menjalan, akhirnya kita bisa meraih omset yang besar. Ya, Mas. Nah, tips bagi calon pengusaha UMKM adalah mulai dulu dari yang kecil. Berarti memulai usaha dengan modal, skala, dan risiko yang kecil terlebih dahulu sambil belajar dan mengembangkan bisnis secara bertahap. Ini adalah pendekatan yang bijak dan realistis, terutama untuk pemula.
Contohnya, seseorang ingin membuka usaha minuman jus. Dia bisa mulai dari rumah, pakai booth kecil di depan rumah, atau titip di kantin. Setelah tahu resepnya yang disukai, tahu pelanggan tetapnya, dan omset mulai stabil, barulah buka cabang atau kedai. Udah cukup segitu aja, terima kasih ya. Oke.